Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan eh, melanjutkan lagi ya. Jadi ini adalah lanjutan. Jadi sebelumnya kita kan udah membuat web GIS ya yang tampilannya seperti ini ya di sekolah. Jadi di sini bisa juga login nanti ya. Nah, ini kan tampilannya seperti ini. Ini nanti akan kita jadikan backendnya. Kemudian ada lagi tampilan yang beda dari ini. Ini kita buat gini. Jadi kita buat dua tampilan. Tampilan yang ini nanti untuk admin yang login ya untuk user. Jadi mungkin dia nanti input data atau nambah data atau perubahan data. Kemudian ada tampilan lagi untuk pengunjung ya. Jadi ada dua tampilan. Nah, caranya gimana? Oke, jadi teman-teman perlu persiapkan dulu sebuah template ya. Kita instalasi dulu templatenya. Teman-teman siapkan template itu di sini. Saya menggunakan template green wheel ya, namanya di sini green wheel. Jadi bagi teman-teman yang ingin download, silahkan nanti saya taruh linknya di video deskripsi di bawah ini ya. Link download template ini. Oke, ini kita keluarkan dulu isinya. Oke, kita ekstrak dulu. Nah, dan ini templatenya ya. Kita jadikan template green wheel ini itu sebagai tampilan untuk pengunjung. Tampilan untuk pengunjung. Ya. Ini agak lelek. Ini tampilan untuk pengunjung. Nah, seperti ini ya. Ini kita pakai ya. Nanti kita install ya. Nah, oke. Jadi template ini kita ini rename dulu ya. Atau langsung aja kopas, teman-teman kopas ke dalam project web di sekolah kita. Web di sekolah. Nah, ini kan template untuk front end ya. Ini template front end. Ini kita biarkan aja. Kemudian kita paste di sini. Nah, kita buat ini, kita rename nama foldernya dengan front end ya, front strip end ya. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut. Jadi kita akses templatenya di sini, localhost, kemudian GIS sekolah, kemudian front end. Nah, gini. Oke, ini ya. Nah, templatenya yang akan kita pakai nanti. Oke, mungkin kita ke halaman yang lebih simple. Kita cari halaman yang lebih simple. Nah, ini halaman yang lebih simple ya. Kayaknya ini. Di kontak us ya, kontak use. Nah, jadi teman-teman kita ke project. Buat satu buah folder di dalam application view ya. Nah, kita buat ini kan layout untuk backend nanti. Kemudian kita buat lagi satu buah folder dengan nama front end ya, front end. Nah, seperti ini. Oke, nah jadi front end ini terdiri dari seperti biasa vhead.php, kemudian kita buat lagi nav ya, nav.php, kemudian header.php ya. Kemudian ada lagi content ya, content.php. Kemudian ada lagi wrapper ya, wrapper.php. Kemudian footer ya, footer.php. Nah, seperti ini ya. Jadi itu sama dengan layout ini ya. Nah, ini layout ini untuk backend, kemudian atau halaman admin. Nah, front end untuk halaman pengunjung nanti ya.
Oke, halaman pengunjung kita pakai ini dia. Nah, ini ya. Nah, kita ke sini dulu. Nah, view wrapper itu sama ya. Kopas saja yang dari sini semuanya. Paste ke view wrapper ya. Paste. Nah, kemudian view content, kopas view content ini paste di view content yang front end ya. Oke. Nah, yang membedakan cuman head, headers, nav sama footer ya. Nah, ya jadi itu kita mulai dari head dulu. Head ya. Untuk head kita mulai buat ya untuk headnya. Nah, untuk head di sini masih kosong, kita ambil dari sini ya. Nah, klik kanan. Ya, jadi memang ke menu kontak us aja, ke kontak use ya. Ini yang lebih sederhana tampilannya mungkin dari yang lain. Oke, mungkin saya lihat. Ini ada nggak ya? Oh, bukan ini. Ini yang ini. Nah, ini lebih panjang lagi ya. Ke bawah. Oke, mungkin ini aja ya, kontak us ini yang lebih sederhana. Nah, oke. Klik kanan. View pack source. Jadi kita mulai kopas dari baris 1 sampai baris head ya, head. Sampai head kopas. Nah, kemudian teman-teman paste di sini. Ya. Nah, coba kita cek footernya. Ada footernya? Oh, nggak ada. Oke. Jadi itu aja ya. Nah, kemudian ini ya. Nah, ini kita sesuaikan ya lokasi CSS sama JavaScript-nya. Ini kita sesuaikan. Yang pertama itu mulai dari sini, mungkin dari sini bootstrap. Oh ya, ini hapus saja. Ini ya font ini hapus. Hapus aja font ini. Oke, nah jadi yang tersisa ada cuma 3 ya, bootstrap, style sama font awesome. Oke, ini kita perbaiki. Kemudian ini juga kita perbaiki. Nih, saya kopas dari sini. Ini juga. Nah, ya seperti itu. Oke, jadi kita kasih base URL. Nah, ini kita kasih base URL. Jadi base URL kurung tutup kurung. Nah, ini ya template kita itu front end, namanya front end. Nah, ini di sini ada itu front strip end ya, kemudian backslash. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita coba. Nah, kita coba ya. Jadi halaman ini kita ganti ya, halaman ini. Jadi ini saat kita akses kan dia langsung ke sini ya. Jadi kita ganti ke front end, langsung aksesnya. Nah, kita buat satu buah controller di sini. Kita buat satu buah controller ya dengan nama WebGIS aja. WebGIS ya, titik php. Oke, nah kita akses controller WebGIS ini. Kita buat dulu di WebGIS ini. PHP dan controller ya. Nah, ini WebGIS ya. Oke, WebGIS. Nama kelasnya WebGIS. Kemudian teman-teman pergi ke home ya. Kita ambil aja pola ini, home. Ambil ini, kopas. Kemudian kita ke WebGIS ya, WebGIS. Nah, paste dalam ini. Kemudian ini dihapus ya, hapus. Nah, ini detailnya WebGIS ya, WebGIS sekolah aja. Nah, ini bukan layout lagi ya. Layout ini kan untuk
layout ini kan untuk back end ya, ini back end ya, kemudian kita ke front, ini kan front end ya, front end. Nah, front end ya, front end view wrapper ya, jadi ini front end view wrapper. Oke, kemudian nah kita isi ini kita ganti ya. Nah, jadi mungkin ada di sini, kita buat lagi satu buah folder ya, front end view wrapper, ini view pemetaan. Nah, berarti kita perlu buat ini ya, satu buah file di view webgis ya, .php. Oke, jadi view webgis .php. Nah, jadi kita panggil ini di webgis webgis ya, webgis. Oke. Nah, oke, kita ganti ini ya, jadi saat kita akses kan halamannya ini langsung muncul ya. Harusnya yang muncul itu kita ganti ke halaman front end. Jadi karena controller udah kita buat webgis, nah sekarang kita atur config, kemudian di routes ya. Nah, home ini ganti dengan webgis. Oke, cuman itu aja. Kemudian kita refresh. Nah, ini masih kosong ya, masih kosong. Oke, kita lanjutkan untuk ini tampilan GIS mana tadi? Tampilan GIS bukan ini, front end ya. Kita lanjutkan ke vhead udah, kemudian kita ke vheaders ya, ke vheaders. Vhead udah, kemudian kita ke vheaders. Nah, vheaders kita ke sini lagi. Tadi udah kita kopas sampai head ya. Sekarang kita masuk ke body. Nah, body ini kopas. Jadi teman-teman kopas dulu di sini body. Nah, jadi body ini pasti tentu ada penutupnya nanti di footer ya, footer. Jadi kita ke footer. Jadi teman-teman ke footer, akses paling bawah footer. Nah, ini HTML body ya. Nah, kopas aja footer dulu. Nah, ambil di dua ini. Paste dulu di sini ya, biar nggak berantakan nanti instalan kita. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Mana yang belum tadi? Yang belum mulai dari body ini udah ya. Ini top headers. Oke, ini kita kopas sampai top headers. Nah, top headers baris 34 sampai baris 50. Kita kopas ke headers. Nah, di bawah body ini ya. Paste. Kita coba lihat apa hasilnya. Nah, ini dia hasilnya ya. Nah, ini kita ganti tulisan ini, print ini jadi sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi. Lanjut. Mungkin itu aja ya. Nah ini untuk login nanti, halaman login. Nah, sign in ini kita hapus. Oke, ini ganti dengan login ya. Login nanti. Oke. Nah, mungkin itu aja. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, headers sampai headers ini. Nah, gitu. Oke, kita paste di bawahnya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini udah ya. Nah, gitu. Jadi Greenwell. Nah, ini GIS. Nah, ini well ini sekolah saja saya buat ya. Sekolah Kota Medan. Oke, sekolah Kota Medan. Bisnis, hotel, sama safe security ini saya hapus aja. Bisnis, hotel, ini div ini hapus. Kemudian safe security payment nih hapus juga div sampai div ini. Oke. Nah, kita lihat.
Jadi yang tertinggal ini aja ya, judul ini. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini ada menu-menu ya. Jadi menu-menu ini, footer ini, footer BTM sampai footer ini kita kopas. Nah, kita paste di ini header sudah selesai ya. Kita ke vnav lagi karena itu adalah menu ya. Vnav. Nah, vnav front end-nya paste. Nah, kita refresh. Nah, maka akan muncul menu-menu ini ya. Jadi menu-menu ini kita hapus aja li sampai ini aja dulu ya. Nah, ini mungkin home. Nah, kemudian ini list sekolah. Kemudian ini about ya, about aja. Saya ganti dengan about. Oke, ini dihapus aja ya. Kita buat menunya ada 3 aja. Nah, home, list sekolah, about ya. Nah, jadi seperti itu. List sekolah, about. Nah, kemudian kita ke ini. Kita ke ini apa lagi ya yang mau kita tambahkan. Nah, kita mau nambahkan. Nah, kita langsung aja karena ini udah. Jadi kita mau tambahkan footer ini, footer paling bawah ini ya. Di bawahnya. Ya, jadi ini sampai 108 aja ya, teman-teman kopas. Nah, kemudian kita ambil ini lagi paling bawah footer ya. Jadi teman-teman mulai ambil dari baris 421 sampai right as ya, right as ini paste di footer. Nah, tapi di atas body ini ya, di atas body paste. Oke, itu aja. Kemudian refresh. Nah, di refresh belum ada apa-apa munculnya. Belum ada apa-apa. Bentar. Oke. Oh, berarti bukan ini ya, bukan ini. Oke. Bukan ini ya, teman-teman. Oke, saya hapus undo lagi. Bukan ini. Tapi footer. Kita cek dulu. Nah, ini dia ya. Jadi teman-teman kopas mulai dari baris 3440 ya. Bukan, kok baris 3340 sih? Itu bukan. Nah, ini dia. Teman-teman kopas dari copyright ini ya. Copyright ini sampai penutup copyright ini. Kopas paste di atas body ini ya, di file footer di atas body. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, baru muncul dia ya. Nah, ini dia footernya. Nah, kemudian isinya ini. Nah, isinya itu teman-teman tambahkan di sini. Apa ya yang mau ditambahkan? Teman-teman tambahkan mungkin perlu ini. Apalagi ya? Konten ya. Teman-teman tambahkan konten. Nah, jadi kita ke sini lah dulu. Teman-teman tambahkan ini. Apalagi ya? Ini udah. Nah, kemudian kita ke apa lagi? vnav ya. vnav. Nah, vnav itu teman-teman tambahkan di sini br ya. Nanti kita butuh div ya.
div. Nah, di sini ada rows nanti, atau di sini aja. Bukan. Oke, ini sampai sini aja dulu. Ini ada BR ya. Ini tambahkan aja BR. Kemudian di vHome, v mana tadi? WebGIS ya, WebGIS. Nah, di sini teman-teman tambahkan div. Oke. Nah, di dalam divnya ada kelas ya, kelas. Di sini tambahkan row. Nah, tambahkan dulu row. Kemudian teman-teman tambahkan lagi di sini div. Nah, kelas, ada kelas call SM12. Kemudian teman-teman div. Nah, kelas ya, panel. Saya mau nambahkan panel. Kemudian panel primary. Oke, seperti ini. Panel primary. Kemudian kita tambahkan lagi div. Nah, ini apa hasilnya? Kita lihat. Nah, ini ada, nampak ya hasilnya. Nah, kemudian div lagi, itu ada kelas di sini. Itu panel heading ya. Kita tambahkan panel heading. Panel heading. Oke. Mungkin seperti ini. Nah, panel heading. Nah, panel heading ini kita kasih judul ya. Mungkin seperti ini. WebGIS ya. Misalnya WebGIS. Nah, WebGIS. Oke, ini panel primary, panel heading. Kemudian teman-teman buat sini div lagi, div. Nah, ini kita kasih kelas panel body ya. Nah, di dalam panel body itu ada isi. Nah, ini ada isinya nanti ya. Nah, mungkin di sini perlu kita tambahkan satu lagi div, di atasnya div. Nah, ini kelas, ada konten ya, konten. Nah, konten ini penutup div ini pindahkan paling bawah ini. Oke, coba kita refresh. Belum. Mungkin kontainer ya. Kontainer. Nah, gini ya. Jadi seperti ini dia. Kontainer. Kalau tanpa kontainer, kalau konten aja, dia full seperti ini. Nah, oh ya, sebaiknya full aja ya. Seperti ini kita buat. Full aja. Nah, ini jadi kita hapus back. Nah, seperti ini. Oke. Nah, udah ya, seperti ini. Oke, kemudian kita buat halaman list ya, halaman list sekolah. Nah, list sekolah itu kita buat lagi view list sekolah. Kita buat view di sini. View list underscore sekolah titik php. Nah, view list sekolah. Nah, kita buat di sini di controller di WebGIS agar saat kita klik list sekolah, nah dia berpindah halaman nanti. Nah, kita buat satu buah function, kopas saja function ini, paste di sini. Nah, ini ganti list list underscore sekolah ya. Oke, nah ini front end view reference nih v list underscore sekolah ya, itu tadi list sekolah. Jadi view-nya kita buat v list sekolah. Nah, seperti ini. V list sekolah. Oke.
Nah, sekarang kita aktifkan tombol ini. Home, list sekolah, about ya. Oke, kita ke ke front end. VNav ya, VNav front end-nya. Pilih sekolah itu kita ganti linknya href ini. Base URL, buka kurung, tutup kurung. Ini web gis ya. Web gis slash list sekolah. Nah, kalau ini ganti jadi base URL. Nah, ganti dengan web gis. Nah, itu aja. Nah, itu aja ya. Nah, kalau ini enggak juga dikasih dengan about ya. Nah, ini web gis about. Oke, coba kita refresh. Nah, ini di sekolah. Nah, maka akan berpindah halamannya. Oke. Halaman ini juga kita samakan di ini. Ini kan masih kosong ya halamannya. Halaman list sekolah ini kan masih kosong. Nah, jadi ambil dari vWebGIS, kopas ini, kemudian paste di sini. Paste di vList sekolah. Nah, ini ganti dengan list sekolah. Oke, cuman itu aja. Nah, maka ada list sekolah, ini home, WebGIS ya, list sekolah, kemudian about. Nah, about ini belum ada ya halamannya. Kemudian halaman about kita buat juga. Nah, klik v about ya, about titik php. Nah, v about itu seperti biasa, ambil dari v WebGIS, kopas aja ini semua. Jadi teman-teman saat mengetik ini itu disesuaikan ya penulisannya. Nah, kopas ke data ke vAbout. Oke, nah ganti ini dengan about ya, about. Nah, jadi kita panggil vAbout ini di WebGIS ya, kontrol WebGIS ini di kopas, paste di bawah. Ini function about ya. Nah, ini berarti vAbout. Oke, refresh. Nah, ketik about. Nah, kita udah ke about ya. Nah, about ini ganti aja misalnya about ini halaman about, vAbout. Nah, di bawah panel body ini ya, di bawah ini ya, ini saya tak enter ke bawah. Nah, di sini buat H1 misalnya name. Nah, 11111, kemudian nama misalnya Mardalius, kemudian kelas. Nah, kelas apa? SI 6 misalnya, atau SI 1 ya, SI 1. Refresh. Nah, ini dia identitas. Oke, nah udah ya. Nah, sekarang ini kan kita belum membuat pemetaannya, kita fokus ke instalasi dulu. Nah, mungkin untuk video ini karena udah terlalu panjang ya, udah setengah jam. Untuk video ini instalasinya udah selesai ya, sampai sini. Nah, kemudian kita lanjut ke login ya. Nanti saat kita klik tombol login, maka dia ngarahkan ke login nanti ya. Nah, untuk login itu kita kan sebenarnya udah ada login ya. Ini login. Nah, jadi teman-teman perlu sesuaikan aja view, kemudian ke layout ya, ke front end, kemudian layout v front end, kemudian teman-teman ke vNav. Nah, ini login ini ya, kita aktifkan tombol login ini. Nah, nih mana dia? Login. Oh, bukan, the KV headers ya, KV headers. Nah, ini login.
Nah, teman-teman hapus ini ya, data target sama data toggle hapus. Nah, sehingga ditinggalkan yang ini aja. Nah, base URL. Nah, dalamnya itu login. Oke, apakah bisa? Refresh. Nah, login. Nah, dia langsung ke sini ya. Login. Nah, jadi login ini kita modifikasi ya, agar tampilannya nggak seperti ini. Dia hanya kotak login aja ya. Jadi yang muncul hanya kotak login aja. Nah, cara membuat itu, jadi teman-teman ke ini, ke vlogin. Ke vlogin mana dia? Vlogin ya. Nah, vlogin kan tampilannya ini ya. Jadi, vlogin ini itu kita atur di controller, kemudian ada login. Nah, saat di tampilan login ini, jadi teman-teman ganti isi ini kita hapus ya. Kita nggak pakai isi. Nah, vlogin ini kita cut. Vlogin ini kita pindahkan. Ini kita hapus. Nah, view ini kita ganti dengan vlogin ya. Nah, agar nanti saat kita login, bentar. Agar nanti saat kita login, kemudian kita login ya, dia langsung ke kotak loginnya. Jadi nggak ada lagi menu-menu backend-nya. Nah, ini kan belum ada template-nya tuh. Oke, kita install template-nya ya. Nah, jadi teman-teman ke vlogin aja seperti ini. Nah, untuk menginstal template login ya. Nah, teman-teman perlu ke menu ini aja, ke menu localhost, kemudian G sekolah, kemudian template ya. Kita template backend ini. Nah, kan kita menggunakan template ini kan. Nah, kita ambil login ya. Nah, jadi kita ambil halaman ini. Klik kanan, view pack, source. Nah, jadi ini sampai body, sampai div ya, sampai row. Itu kopas ke dalam vlogin. Oh, bentar, row ke dalam vlogin. Oke, itu aja. Nah, sampai row ya. Kopas, paste di atas ini. Paste di atasnya. Nah, oke, kemudian row. Nah, kemudian ini sampai baris 28 tadi. Kemudian dari baris 65 dari div ini paste kopas ke bawah sampai habis. Nah, paste di bawah. Ini ya, di bawah ini. Enter 2 kali aja. Nah, kita kasih jarak ya seperti ini. Oke. Nah, kita refresh. Ini masih belum jalan ya template-nya. Sekarang teman-teman perlu ini nih, sesuaikan aset ini, lokasinya. Base URL kurung untuk kurung. Nah, di sini aset template ya, backslash. Oke, jadi ini dikopas aja. Pastikan teman-teman menulis ini dengan betul ya. Pastikan lokasinya benar. Kemudian kita ke sini. Nah, ini paste juga di sini. Backslash-nya jangan lupa. Nah, template backslash asset. Oke, kita refresh. Nah, maka tampilan seperti ini ya untuk login. Nah, login ini itu masih belum rapi ya, Jadi kita ke sini, ke atas, paling atas. Nah, ini binary login ya. Oke, kita ganti ini binary jadi GIS sekolah. Nah, H5 ini hapus aja. Oke, kita refresh. Nah, ini ada call md12, kemudian row.
Nah, kemudian kita ke, nah ini, ambil div ini, ya, kopas. Mungkin teman-teman pasti aja di sini ya, pasti aja di sini. Nah, di sini, timpa aja. Oke, kita coba lihat apakah hasilnya. Nah, udah sama tengah ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita tinggal login. Nanti langsung ke halaman sekolah ya. Saat kita logout. Nah, Anda berhasil logout ya. Nah, ini tombol kita tambahkan lagi. Tombolnya kita tambahkan. Ini kan ada tombol ya. Nah, ini Ahref. Nah, ini BTN kelas. BTN sukses. BTN/SM. Nah, ini tulisannya web ya, web. Kembali ke web ya. Nah, kembali ke web. Nah, kembali ke web. Href ini kita ganti aja dengan base URL kurung. Nah, gini ya. Refresh. Nah, kita bisa kembali ke web. Nah, kita kembali ke web, kemudian login. Nah, kita ke login, kemudian login. Nah, kita langsung ke sini ya, diarahkannya. Nah, oke, seperti itu ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, walaupun kita udah logout, itu nanti kita tetap bisa mengaksesnya tadi ya. Admin, kita ketik admin. Bukan admin, home ya, home. Nah, kita tetap bisa mengakses ini ya. Nah, bagaimana supaya kita nggak bisa mengakses halaman home ini? Nah, kita kasih proteksi ya di controller home ya, controller home, kita kasih proteksi. Nah, cara proteksinya, teman-teman ke sekolah. Nah, kopas aja proteksi ini. Nah, ini this user login, cek login ini, kopas. Paste di home ya, home ini. Paste di home. Nah, di sini ya, di ini aja, di ini, di indeksnya, paste di indeksnya. Oke, nah kita refresh. Nah, kita disuruh login, kita harus login dulu, login. Nah, baru kita bisa mengakses ini semua ya. Nah, gitu ya teman-teman caranya. Nah, saat kita logout, kita bisa logout. Oke, kembali ke web. Nah, ini website halaman tampilan pengunjung ya. Nah, jadi kalau admin ingin login, nanti tinggal login, kemudian login. Nah, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.